hepatitis B itu gejalanya itu hampir tidak ada. Jadi tidak terasa aja tiba-tiba pas dites, misalnya kalian mau sekolah ke angkatan militer, pas dites hepatitis B-nya ternyata positif. Nah, hepatitis B itu adalah penyakit yang jadi dia itu kan infeksi. Misalnya kita kan tidak bisa mengetahui bahwa orang-orang itu berbeda ya. Ada orang yang suka dari awalnya itu memang dia pendiam, tetapi dia itu mempunyai hepatitis B. Nah, hepatitis B itu akan tetap dia saja. Tapi jika dia punya hepatitis B dari awal, habis itu entah dia bertukar air dengan orang lain, melakukan hubungan seks sama pengaman, itu dan kenapa hepatitis B. Nah, kenapa banyak anak muda yang sekarang banyak hepatitis B? Karena itu banyak anak-anak muda yang melakukan hubungan seks sama pengaman, yaitu seks bebas. Tanpa kita sadari ya, seks bebas itu adalah salah satu penyakit yang bisa menularkan banyak sekali penyakit. Ya, salah satunya hepatitis ini. Nah, kalau gejala-gejala dari hepatitis itu ada banyak. Salah satunya ini. Rasa selalu mual dan ingin muntah-muntah. Feses yang sangat tebal hingga hitam lalu kering. Muntah-muntah hampir setiap saat. Pusing-pusing lalu mual. Sakit perut yang berlebihan dan juga kencing yang berwarna hitam atau hitam pekat seperti kopi. Nah, cara walaupun mencegah walaupun dalam hepatitis ini ada banyak sekali gejalanya, gejala dalam hepatitis B itu sangat tergolong jarang karena hepatitis B itu menyerang perlahan-lahan merambat-rambat. Jadi dari jika kita ambil contohnya seks bebas ya, seks bebas itu kan dia dari misalnya dari laki-laki yang sudah memiliki hepatitis B lalu bisa membantu wanitanya itu akan terkena hepatitis B yang kemudian itu mulai mengurut dari vagina menuju ke usus menuju ke hati lalu akan merusak jaringan organ yang lainnya. Oh iya, PDW selain ada seks bebas ada juga empat lainnya yang bisa membawa hepatitis B, yaitu ibu menyusui pada persalinan. Salah satu juga seks bebas itu suka bertukar bahan tanpa bisa terlebih dahulu dan juga kontak darah. Jadi misalnya begini, kalau kontak darah itu misalnya si wanita ada yang mau membuat shock misalnya, habis itu dia mau membawa tanpa sengaja tangannya tersayat sama darah. Nah, darah itu kalau sampai kering, habis itu sudah mengenai semua bagian pisau, walaupun sudah dibersih tapi tanpa alkohol, itu dia tuh bakal tetap masih ada darah bekas-bekas hepatitis B-nya. Nah, kalau ada orang lain sampai menyentuh pisau itu dan belum diberi alkohol, nah itu bakalan sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat bisa menimbulkan hepatitis. Nah, kenapa hepatitis B itu berbahaya? Karena dari penyakit hepatitis B itu yang memang tidak terasa ya. Jadi walaupun kita terlihatnya biasa-biasa saja, aman-aman saja, tapi pas kita nanti lama-lama supaya 5 tahun sudah banyak, kalau ada tambah organ yang luka atau cacat atau gimana, berarti itu saatnya salah satu pengaruh dari hepatitis B. Ya, hepatitis B ini memang virus yang menular sampai menular, tapi tidak menular. Nah, ini kita kasih tebak-tebakan pada murid kita tersayang tentang gejala-gejala ini. Contohnya penularan hepatitis B itu ada banyak dari mana. Jadi anak-anak saya ada tebak-tebakan yang bisa menjawab nanti mendapatkan hadiah. Kalau barang seperti ini bisa nggak terkena penyakit hepatitis B? Bisa. Nah, betul ya. Ini aja nih teman-teman, kalian kalau menjawab kata dia, biar nanti saya kasih hadiah. Kalau seperti ini, Anita? Bisa juga. Betul, bisa. Nanti adanya secara tulisannya. Ya. Yuk, istilahnya Anita bisa menjawab. Kalau ini, ya. Kenapa tuh? Siap, betul. Sama dari Kak Dana, betul, silakan ya, nanti ya.
menjalani hidup yang berapi. Jadi misalnya kalian harus memakai sikat gigi. Sikat giginya itu jika manusia yang pertama tidak saja, soalnya bisa memberikan change untuk orang terkena penyakit hepatitis B. Walaupun orang itu tidak pernah misi dengan kalian, tapi jika masih satu sikat gigi apalagi kebetulan kalian terkena, nah itu sangat bisa terkena hepatitis B. Yang kedua, kalian biasakan ya sebelum menggunakan barang atau sudah menggunakan barang itu dibersihkan secara bersih. Kalau bisa diberi sabun yang banyak atau apa gitu. Nah yang ketiga itu kalau misalnya kalian sudah positif penyakit hepatitis B, ya cara satu-satunya biar hepatitis B itu nggak aktif atau virusnya itu nggak hidup lagi dalam kalian ya, kalian harus operasi atau penyembuhan. Nah FYI, hepatitis B itu bukan penyakit yang 100% bisa sembuh, tapi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi dokter bisa membantu bahwa kumannya itu bisa dimatikan. Tetapi masih ada di dalam tubuh kalian, alias tidak di sekian penjelasan hepatitis B dari saya Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.